Awal ada utang tuh sedikit. Awalnya juga sedikit berhasil bayar. Lama-lama kok numpuk gitu. Ketika utang itu sudah besar, nah kita yang kebingungan nih untuk bayarnya gimana. Kebetulan juga pasca COVID, usaha kita terdampak gitu. Jadi banyak piutang juga yang belum terbayarkan ke kita. Nilainya kita dulu rata-rata sih di 1 miliar. Angka segitu sih 700, 800, cuman selalu berhasil nih bayarnya. Otomatis kan bank selalu nawarin terus. Nah namanya kita bisa berhasil dengan modal bank itu ya tergiurlah kita. Jadi melakukan lagi dan lagi. Sampai titik di angka 30, sebenarnya nggak 30 sih, malah hampir ke 40 M. Assalamualaikum, saya JJ, asal dari Malang. Usaha saya bergerak di bidang pertanian, khususnya di budidaya benih jagung hibrida. Jadi kesan dan pesannya sih 2 hari ini, wah acaranya luar biasa banget ya. Yang pertama, apa sih ini TBE? Masih belum terpikir apa yang diajarin di sini. Ternyata wah yang paling penting tuh nggak sekedar hanya tentang utang piutang ya, tapi bagaimana kita ini lebih ke keimanan kita dulu. Jadi sebelum kita meminta pertolongan ke Allah tuh kita harus memantaskan diri dulu. Gimana Allah mau menolong kalau misalnya dari kita sendiri itu segi keimanannya masih belum kuat seperti itu. Terus dapat ilmu baru. Yang paling penting juga support system baru sih. Jadi di sini tuh kita nggak merasa sendirian. Namanya orang kena utang pasti ada tekanan dari mana-mana. Di sini kita bisa ketemu rekan-rekan baru. Itu yang bisa lebih nguatin kita. MMC dari rekan juga, kebetulan juga senasib ya, terjerat utang riba, akhirnya ikut acara ini, terus akhirnya disarankan untuk ikut MMC. Awal berutang sebenarnya karena usaha orang tua, jadi memang dari awal modal kita itu adalah modal bank. Awal ada utang tuh sedikit. Awalnya juga sedikit berhasil bayar, lama-lama kok numpuk gitu. Ketika utang itu sudah besar, nah kita yang kebingungan nih untuk bayarnya gimana. Kebetulan juga pasca COVID, usaha kita terdampak gitu. Jadi banyak piutang juga yang belum terbayarkan ke kita. Gitu. Nilainya kita dulu rata-rata sih di 1 miliar. Angka segitu sih 700, 800, cuman selalu berhasil nih bayarnya. Otomatis kan bank selalu nawarin terus. Nah namanya kita bisa berhasil dengan modal bank itu ya tergiurlah kita. Jadi melakukan lagi dan lagi. Sampai titik di angka 30, sebenarnya nggak 30 sih, malah hampir ke 40 M. Sebenarnya bukan aku sendiri sih, tapi karena kita perusahaan keluarga, kebetulan punya mamaku, jadi kita tanggung bersama gitu. Kalau bisnisnya mamaku sendiri itu sebenarnya udah lama, sekitar 2014-2015. Cuman kalau aku masuknya itu baru sekitar 1,5 tahun. Jadi 2022 awal. Baru kejeglongnya nih 2023 awal. Itu benar-benar kita jatuh banget sih. Wah, luar biasa sekali ya. Kita aja yang ngutang untuk diri sendiri aja nggak pernah. Makanya utang apa cicilan mobil atau sebagainya itu nggak pernah. Tiba-tiba dikasih tanggungan yang udah bukan juta atau ratusan atau puluhan lagi nih. Udah puluhan lagi, itu nggak tahu sih. Nggak kebayang gimana caranya bayar. Nah, untuk anak muda yang sekarang, kaum milenial ya terutama dan Gen Z, nah secara kekuatan agama sendiri nih kan kaum ini agak kurang ya Mas ya, agak kurang keimanannya. Kita punya agama, punya ini tapi nggak tahu nih apa ya pedoman-pedomannya itu seperti apa. Jadi jangan sekali-sekali lah nyobain hutang di bank. Apalagi sekarang itu marak banget pinjaman online, pay later. Itu emang di awal enak banget, kita bisa pengen ini tinggal beli tanpa mengeluarkan uang dulu. Tapi ntar nggak enaknya tuh di belakang. Apalagi yang nagihnya sih, orang-orang oknum-oknum yang nagih ke kita tuh udah caci makinya, ya ampun, kalau kita nggak kuat mental bisa habis sih kita gitu.
tabiat buruk utang itu udah dihina, semua deh Mas. Pokoknya yang buruk-buruk itu udah ngalamin semua. Amit-amitnya ya kita nggak sampai yang pikir pendek untuk bunuh diri ya. Jadi dikucilkan udah, ya kayak merasa terhina gitu loh Mas. Karena kan banyak orang nagih nih, siang bolong gedor-gedor pintu, Mbak ini gimana. Jadi kan malu ya, itu sih. Apalagi kan kita kadang kerjanya mobile. Orang-orang kan pasti yang nagih-nagih ini kan datangnya ke rumah ya. Kebetulan mamaku nih karena sering keluar-keluar, jadinya kan yang di rumah aku. Itu yang paling dihadapin. Padahal sebelumnya nggak pernah ikut utang apa-apa kan. Jadi kan kayak ini nggak pernah utang apa-apa, cuman yang dimaki-maki kita kayak gitu sih. Itu yang paling bikin mental agak kacau. Hari pertama itu kita dikuatkan sama lebih ke dasarnya dulu ya. Riba itu apa, haramnya itu atas dasar apa, macam-macam utang seperti apa, yang dianggap riba seperti apa, lebih kayak gitu. Yang hari kedua itu kita diajarkan ke cara-cara penyelesaiannya. Dan itu mungkin lebih spesifiknya ke apa ya, untuk yang benar-benar dasar. Jadi sebelum kita action untuk lunasin utang, kita harus apa dulu nih gitu. Jadi itu yang istilahnya kalau bangun rumah itu pondasi yang paling penting, dan kalau itu kita nggak punya, itu untuk action selanjutnya untuk pelunasan utang itu mungkin nggak bisa gitu, nggak didapat. Hari kedua luar biasa, itu kayak kita dihabisin, itu kita kayak dihadapin ke cermin gitu. Nih kamu yang sekarang tuh kayak gini nih. Jadi kamu itu udah melenceng banget lah istilahnya kalau dari ini ya, aturan-aturan Islam kayak gitu. Jadi ya itu lebih ke keimanan kita. Itu kita kayak bener-bener dilihatin, ini loh kamu tuh kayak gini kayak gitu. Jadi azamku semoga utang-utangku khususnya bisnis keluargaku ini bisa lunas dalam waktu di bulan Desember 2023. Kenapa di Desember? Karena aku meyakini itu kan kayak penutupan tahun ya, udah itu sampai itu aja terus kita tutup gitu. Sangat yakin. Karena sebelumnya kan mamaku udah pernah ikut acara ini. Jadi di awal utang yang 30 lebih itu kita awal kena masalah itu di awal Januari, awal tahun banget. Terus mamaku ikut acara ini itu kira-kira di bulan Maret. Hingga sampai saat ini tuh kita udah berhasil ngelunasin utang itu tinggal sekitar 19 miliar. Jadi aku yakin banget sih, bismillahirrahmanirrahim, atas petunjuk Allah juga dan support dari teman-teman yang lain, insya Allah di akhir tahun ini kita bisa lunas. Nggak sama sekali nyeselnya kenapa nggak dari dulu itu aja gitu. Jadi benar-benar kita punya ilmu baru, kita punya pandangan baru ya, terutama punya support system baru. Jadi kita tuh kayak selesai acara ini benar-benar punya jati diri baru lah gitu, punya kekuatan baru untuk menghadapi ke depannya gitu Mas. Awalnya merasa gitu, ini acara apaan bisa sampai segini mahal. Tapi setelah tahu ilmu yang didapat sih kayaknya ini sebanding banget. Titik terendah dalam hidup itu waktu konflik keluarga pasti. Jadi apalagi aku ini kan bisnis keluarga ya. Jadi yang paling itu tuh pasti muncul konflik antara ibu dan anak, itu yang paling ya Allah gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua waktu tahu aset-aset itu mulai hilang satu persatu. Awalnya juga sedih banget sih, itu kita dapatnya udah usaha mati-matian ya, terus hilang gitu aja gitu. Tapi setelah ikut acara ini kayak nggak apa-apa, itu kita masih ada harapan baru kok, kita masih punya banyak jalan keluar gitu. Berbisnis yang benar yang pertama modal pastinya ya. Kalau bisa nabung dulu deh, atau apalah pokoknya jangan sampai ambil pinjaman, terutama pinjaman yang riba. Terus tim yang solid, kalau bisa satu frekuensi, satu semangat, itu penting.
bisa. Dari kita yang awalnya sudah utang bank nih, di tengah-tengah kan kita stop nih utang-utang. Buktinya kita dengan aset yang seadanya, kita riset lagi perusahaan kita tanpa utang, bisa jalan. Mungkin teman-teman yang baru istilahnya mau bisnis, terutama yang seumuran aku ya, mau bisnis nih, bingung harus gimana, atau yang sedang dalam masalah seperti aku juga, coba deh gabung sama acara ini. Itu pasti benar-benar membuka pikiran kalian, membuka mata kalian, membuka semua indera kalian. Kalian di sini dibuat sebagai sosok yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya, lebih punya energi positif. Pokoknya oke, mantap banget acaranya. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.